Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas ragam pandang kemiskinan alamiah dan ciptaan sosial. Adapun anggota dari kelompok 1, Caroline Gunawan dengan NIM 21021020140, alias Sri Rami 21021020150. Lalu ada Arga Pratama dengan NIM 21021020153 dan juga Novita Wulandari dengan NIM 1902102017072. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan dengan dosen pengajar Ibu Deditiani Tri Indriyanti, SPD MSc, dan Ibu Nani Sintiawanti, SPD MPD. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian kemiskinan. Menurut Chambers, dalam Nasikum mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama, kemiskinan atau pauper, yang kedua, ketidakberdayaan atau powerless, yang ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat atau state of emergency, lalu yang keempat, ketergantungan atau dependence, lalu yang kelima, keterasingan atau isolation baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tidak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Lalu ada materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kelompok atau penduduk miskin, yaitu ada 5. Yang pertama, rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan. Lalu yang kedua, mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Lalu yang ketiga, kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil atau dalam sektor informal atau setengah menganggur atau bisa disebut tidak bekerja. Lalu yang keempat, kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan atau yang disebut slum area. Lalu yang terakhir, yang kelima, kurangnya kesempatan untuk memperoleh dalam jumlah yang cukup bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya. Lalu berikutnya ada kemiskinan alamiah. Pengertian dari kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena sikap malas dan tidak mau memperbaiki kondisi ekonominya. Kemiskinan yang bersifat kultural atau alamiah ini disebabkan oleh individu itu sendiri. Kondisi kemiskinan seperti ini, menurut Kartasasmita di tahun 1996, disebut sebagai persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolir. Contohnya, sifat malas, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Kemiskinan alamiah juga bisa terjadi karena kurangnya sumber daya alam yang menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Lalu ada juga kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Menurut Selo Sumarjan, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Selanjutnya, ciri-ciri kemiskinan struktural. Di sini ada 2 ciri-ciri. Yang pertama, tidak adanya mobilitas sosial secara vertikal atau tegak lurus dari atas ke bawah. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya. Yang kedua, munculnya ketergantungan yang kuat dari kelompok masyarakat miskin terhadap kelompok masyarakat dengan kelas sosial dan ekonomi di atasnya. Selanjutnya, penyebab kemiskinan struktural. Faktor penyebab dari kemiskinan struktural adalah struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.
Kemudian, perbedaan yang tajam antara kelompok masyarakat yang hidup berkekurangan dengan kelompok masyarakat yang hidup dalam kemewahan. Hal ini terjadi karena kelompok masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama dalam ekonomi dan politik. Dengan begitu, kelompok masyarakat yang miskin tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki hidupnya dan terjadilah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural biasanya ditandai oleh kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak ada kemajuan. Adapun contoh dari kemiskinan struktural, yaitu golongan lain yang juga mengalami kemiskinan struktural adalah buruh yang tidak terpelajar dan terlatih yang dikenal dengan sebutan unskilled labor. Lalu sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Lalu, masyarakat di satu daerah tidak sempat memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya alam daerah tersebut dikuasai oleh investor asing yang memakai tenaga kerja asing. Negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri. Dan itu saja dari kelompok 1. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.